Saya pernah juga ngalami ditipu masalah tanah, persis seperti Pak Tri gitu. Saya pasrah, semua masalah saya serahkan pada Allah sambil doa, usaha, ikhtiar. Akhirnya ada petunjuk dari Allah. Akhirnya hak saya bisa kembali walaupun lokasinya nggak sama. Ya. Dari Ibu Arin di Jakal. Ya. Nah, boleh ini Pak komentarin Pak tentang ini Pak. Ya. Betul, bagus sekali. Jadi apa yang disampaikan Bu Arin tadi, bahwa ketika kita ditipu, yang terpenting dari kita adalah sadari bahwa kita ditipu. Sadari ditipu. Karena kadang orang ditipu itu nggak merasa bahwa dia ditipu. Betul. Karena banyak penipu-penipu itu punya janji-janji pada kita. Betul Pak. Dan kita terlalu trust terhadap apa yang dia omongkan. Iya. Sehingga inilah yang justru membuat kita tidak lepas dari ditipu tadi. Maka ketika kemudian realisasinya ditipu itu kita baru sadar bahwa saya ditipu, maka setelah itu kita melakukan fokus pada penipuan itu. Nah, jadi terjebak pada masalah itu. Nah, fokus ke masalah ketika kita ditipu. Oke. Kalau sudah sadar ditipu kan Pak? Iya, Nah, yang penting sadari dulu. Oh, nah kalau menurut ilmu yang Pak Tri miliki, orang itu secara bawah sadar itu biasanya kapan merasa sadar kalau ditipu? Karena banyak orang yang merasa nggak nyadar kalau dia ditipu. Sekarang prinsipnya yang paling utama gini. Orang itu namanya manusia, ketika dia berjanji, janji itu bisa dibuktikan dengan rasional. Oke, jadi kalau saya ngomong menjanjikan sesuatu pada orang, itu pasti janji saya harus bisa ditangkap rasional. Otak kita. Karena ketika janji itu sudah ditangkap oleh rasionalitas tidak bisa, berarti itu tipuan. Janji loh ya. Tapi ingat, ketika janji itu dari Allah, tidak ada yang sebuah tipuan. Itu yang prinsipnya. Maka ketika ada orang mengatakan sesuatu kepada kita dengan muluk-muluk, janji-janji, dan realisasinya sudah ada schedule yang meleset, pasti itu ada sesuatu indikasi ke arah tipuan. Gampangnya kan itu. Ya, Pak Tri, ya? Iya, indikasinya mesti kita harus sadar diri ketika dia tidak on schedule, tidak menepati waktu yang ada sebagaimana dia ucapkan, itu realisasinya nggak ada, itu pasti tipuan. Dan masih memberi janji lagi, itu ciri orang menipu. Karena orang menipu itu adalah tipuan pertama akan melahirkan tipuan kedua, ketiga sampai terus. Nah, kita apakah mau dijanjikan oleh orang yang tidak pada kondisi yang menepati apa yang dia janjikan?